Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya yang terhormat dosen pengampu dari mata kuliah manajemen tata niaga pertanian, lalu serta teman-teman yang saya banggakan pada hari ini. Sebelumnya, sebelum kita melanjutkan kepada kegiatan pemaparan hasil diskusi kita dari kelompok 4 yang membahas mengenai produk, layanan, dan merek. Di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri, khususnya dari saya pribadi sebagai moderator yang akan memandu jalannya pemaparan hasil dari pemaparan dari hasil kinerja kami bersama. Saya Farhan Al-Ghifari dengan NPM akhir 097. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman boleh memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Palepiani Sanuya dengan NPM akhir 049. Perkenalkan, nama saya Salsamuna Melinda dengan NPM akhir 048. Perkenalkan, nama saya Dara Manur Halija dengan NPM akhir 093. Perkenalkan, nama saya Ania Kumalasari dengan NPM akhir 120. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam pemaparan hasil dari kinerja kelompok kami, kelompok 4, yang dimana kita membahas mengenai produk, layanan, dan merek. Mungkin untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, baik, di sini saya Salsamuna Melinda akan menjelaskan terkait dengan produk. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang produk, alangkah lebih baiknya kita mengetahui definisi dari produk itu sendiri. Nah, di sini kelompok kami mengutip pengertian produk menurut Kotler, yaitu di sini adalah produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan ataupun kebutuhan termasuk di dalamnya berupa fisik, tempat, orang, jasa, gagasan, serta organisasi. Nah, dalam arti sempit, produk merupakan sekumpulan sifat fisik dan kimia yang berwujud dan dihimpun dalam sebuah bentuk serupa dan telah dikenal. Sedangkan dalam arti yang luas, produk merupakan sekelompok sifat yang berwujud maupun tidak berwujud yang di dalamnya memuat harga, warna, kemasan, serta pelayanan yang diberikan oleh produsen ataupun pengecer kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kepuasan atas apa yang diinginkannya. Nah, banyaknya klasifikasi suatu produk dikemukakan para ahli pemasaran, diantaranya pendapat yang dikemukakan oleh Kotler. Nah, di sini kita mengutip pendapat dari Kotler tahun 2002, produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama berdasarkan wujudnya. Produk dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama. Yang pertama ada barang dan jasa. Nah, barang di sini merupakan produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba ataupun disentuh, dirasa, dipegang, disimpan dan dipindahkan, yang intinya barang ini dapat kita perlakukan secara fisik maupun yang lainnya. Nah, sedangkan jasa merupakan aktivitas, manfaat ataupun kepuasan yang ditawarkan untuk menjual atau dikonsumsi oleh pihak lain, seperti contohnya bengkel, salon kecantikan, hotel, dan sebagainya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada klasifikasi produk berdasarkan aspek daya tahannya. Nah, di sini
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu barang yang tidak tahan lama dan barang tahan lama atau durable goods. Barang yang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain, umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal kurang dari 1 tahun. Contohnya di sini ada sabun, pasta gigi, minuman kaleng, dan sebagainya. Nah, sedangkan barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bertahan lama dengan banyak pilihan pemakaian, yang berarti umur ekonomis untuk pemakaian normalnya adalah 1 tahun lebih. Nah, di sini contohnya ada lemari es ataupun kulkas, terus mesin cuci, pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya ada berdasarkan tujuan konsumsi. Didasarkan pada siapa konsumennya dan untuk apa produk itu dikonsumsi, maka produk diklasifikasikan menjadi dua, yaitu barang konsumsi, yaitu suatu produk yang langsung dapat dikonsumsi tanpa melalui pemrosesan lebih lanjut untuk memperoleh manfaat dari produk tersebut. Nah, sedangkan barang industri merupakan suatu jenis produk yang masih memerlukan proses lebih lanjut untuk mendapatkan suatu manfaat tertentu. Nah, biasanya hasil dari pemrosesan barang industri ini dapat diperjualbelikan kembali. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke tingkatan produk. Nah, dalam merencanakan penawaran suatu produk, pemasaran perlu memahami 5 tingkatan produk. Di sini kita kutip menurut Fandi Ciptono tahun 1999. Yang pertama ada produk utama atau produk inti yang dalam bahasa Inggrisnya itu core benefit, yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi pelanggan setiap produk. Yang kedua ada produk generik. Produk generik ini merupakan produk dasar yang memenuhi fungsi produk paling dasar ataupun rancangan produk minimal dapat berfungsi. Sedangkan yang ketiga ada produk harapan atau expected product, yaitu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal dapat diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Dan sedangkan yang keempat ada produk pelengkap atau equipment produk, yaitu berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan sehingga dapat menentukan tambahan kepuasan dan dapat dibedakan dengan produk asing atau produk yang lainnya. Sedangkan yang terakhir ada produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dapat dikembangkan untuk suatu produk yang akan ada di masa yang akan datang. Di sini ada gambarnya, bisa teman-teman lihat. Boleh di next. Selanjutnya ada atribut produk. Atribut produk adalah unsur yang menjadi pembeda ataupun pengembangan pada suatu produk sehingga memberikan nilai tambah, manfaat, dan juga menjadi bahan pertimbangan pada suatu konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Nah, menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, di sini ada atribut produk. Yang pertama ada merek ataupun yang biasa kita kenal dengan brand adalah nama, istilah, tanda, lambang, ataupun desain, atau kombinasi semuanya yang menunjukkan identitas pembuat ataupun penjual produk atau jasa. Nah, konsumen akan memandang merek sebagai bagian penting dari produk dan penetapan merek bisa menambah nilai dari suatu produk. Yang kedua ada label dan kemasan. Label bisa berupa penanda sederhana yang ditempelkan pada produk hingga rangkaian huruf rumit yang menjadi bagian kemasan. Nah, label ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya menunjukkan produk atau merek dan menggambarkan hal tentang produk. Yang ketiga ada kemasan. Yang keempat ada kualitas produk. Boleh di next.
Moderator boleh dinaik? Oke, selanjutnya ada atribut produk yang Oke, maaf ya teman-teman tadi jaringannya sempat terputus. Selanjutnya atribut produk yang terakhir ada fitur produk, gaya dan desain produk, dan pelayanan pendukung produk. Nah, fitur produk di sini didefinisikan sebagai sarana kompetitif untuk mendiferensiasikan produk perusahaan dengan produk pesaing. Nah, perusahaan bisa menciptakan tingkat model yang lebih tinggi dengan menambahkan banyak fitur pada produk. Contohnya, handphone yang menggunakan fitur RAM lebih tinggi dapat menjadikan handphone tersebut mempunyai fitur yang lebih unggul dibandingkan dengan produk yang lainnya. Selanjutnya ada gaya dan desain produk. Desain memiliki konsep yang lebih luas dibandingkan gaya ataupun yang bisa kita sebut sebagai style. Nah, selain mempertimbangkan faktor penampilan, desain juga bertujuan untuk memperbaiki kinerja produk, mengurangi biaya produksi, dan menambah keunggulan bersaing. Dan yang terakhir, ada pelayanan pendukung produk. Layanan dukungan merupakan bagian penting dari keseluruhan pengalaman merek pelanggan. Dengan menjaga pelanggan tetap senang setelah penjualan adalah kunci untuk membangun hubungan yang langgeng. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Dara Manurhalija akan melanjutkan pematerian mengenai tentang merek. Jadi tadi sudah disebutkan ya mengenai tentang definisi merek. Di sini merek itu adalah sebuah nama atau simbol, tanda, desain atau gabungan di antaranya yang untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan juga jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Nah, merek ini memiliki dua jenis ya. Jenis yang pertama itu manufaktur brand dan yang kedua privat brand atau merek pribadi. Nah, manufaktur brand ini merupakan merek yang memang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memproduksi produk atau jasa. Nah, contohnya itu ada Sopel, Ultraplu, Philips, Vitacimin dan juga lainnya. Nah, privat brand atau disebut merek pribadi ini merupakan sebuah merek yang memang dimiliki oleh distributor atau pedagang dari produk atau jasa. Nah, contohnya itu ada Citul Tepera, terus ada Raja Ayam, Ayam Geprek Dede, dan lainnya. Nah, merek pribadi ini bisa berupa nama asli atau nama unik yang memang mencerminkan bisnis atau keahlian seorang. Boleh next. Next. Nah, terus di sini ada tujuan merek. Tujuan merek itu ada 3. Yang pertama itu dapat membangun kesadaran merek dengan mengetahui dan juga mengingat brand. Jadi tujuan dari kesadaran ini adalah mendominasi pasar dan juga mempermudah proses penjualan. Terus tujuan merek yang kedua itu untuk membedakan produk dengan yang lainnya sehingga pelanggan itu akan memiliki alasan untuk dapat membeli produk tersebut. Terus tujuan yang ketiga itu memotivasi untuk membeli produk sehingga dengan memotivasi akan menciptakan loyalitas merek sehingga pelanggan akan tetap setia untuk membeli produk. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat merek. Manfaat merek itu terbagi menjadi 3, yaitu bagi konsumen,
terus bagi perusahaan dan juga bagi publik. Nah, yang pertama itu bagi konsumen, manfaat merek itu mampu menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk baru yang mungkin bermanfaat bagi mereka. Nah, maksudnya itu merek itu memiliki peranan penting dalam menarik perhatian konsumen terhadap suatu produk baru yang memang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Jadi ketika sebuah merek yang memang sudah dikenal dan juga dipercayai oleh suatu konsumen, mereka akan cenderung lebih tertarik untuk dapat mencoba produk baru yang memang diluncurkan oleh merek tersebut. Nah, misalnya merek di bidang makanan cepat saji. Konsumen yang sudah mengenal dan juga menyukai merek tersebut akan lebih terbuka untuk dapat mencoba produk baru jika dibandingkan dengan merek yang memang belum mereka kenal. Nah, hal ini karena merek yang kuat itu dapat membangun reputasi dan juga kepercayaan sehingga konsumen akan merasa lebih yakin bahwa produk baru yang memang ditawarkan ini memiliki kualitas yang baik dan juga sesuai dengan ekspektasi mereka. Terus yang kedua, manfaat merek bagi sebuah perusahaan, di mana merek ini dapat memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan yang memang dimiliki oleh suatu produk. Maksudnya itu merek itu dapat memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan atas identitas dan keunggulan produk yang memang mereka miliki. Sehingga dengan mendaftarkan merek secara resmi, perusahaan akan memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut, sehingga pihak lain itu tidak dapat menggunakan tanpa izin. Terus yang ketiga ada manfaat merek bagi publik, yaitu pemberian merek memungkinkan mutu produk yang lebih terjamin dan juga konsisten. Jadi merek itu membantu memastikan bahwa produk yang memang diterima oleh publik itu memiliki kualitas yang memang terjamin dan juga konsisten. Jadi ketika sebuah produk memiliki merek yang memang sudah dikenal, maka perusahaan akan berusaha menjaga standar kualitasnya agar tetap sesuai dengan ekspektasi konsumen. Nah, merek itu mencerminkan reputasi perusahaan sehingga jika kualitas produk menurun, maka kepercayaan konsumen itu bisa hilang. Sehingga perusahaan yang memang memiliki merek cenderung lebih berhati-hati dalam menjaga mutu produknya agar tetap sama dari waktu ke waktu dan berbagai lokasi. Baik, terima kasih, cukup sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang dimana ada servis atau layanan. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, layanan merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang bersifat tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan atas sesuatu. Manfaat layanan juga tidak hanya berdampak pada kepuasan pelanggan, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan bisnis dan efisiensi operasional. Perusahaan yang mengutamakan layanan berkualitas memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang dalam persaingan industri. Yang selanjutnya ada jasa, merupakan suatu bentuk produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Contohnya perbankan, hotel, perjalanan udara, komunikasi, nirkabel. Keberhasilan layanan ditentukan oleh kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya ada layanan diartikan sebagai rangkaian aktivitas strategis yang bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui penyediaan berbagai dukungan, baik dari sisi teknis, logistik, maupun hubungan dengan pelanggan. Secara umum, layanan dalam manajemen tata niaga pertanian mencakup 3. Yang pertama, ada penyediaan informasi pasar, dukungan teknis dan pelatihan. Yang ketiga, ada fasilitas logistik dan distribusi. Next. Nah, di sini ada karakteristik layanan, faktor keberhasilan layanan, manfaat layanan, serta jenis-jenis layanan. Yang pertama ada
karakteristik layanan, yang dimana ada intangibility atau tidak berwujud, yang kedua ada tidak terpisahkan, yang ketiga ada bervariasi, yang keempat ada tidak dapat disimpan. Faktor keberhasilan layanan, yang pertama ada kualitas layanan, yang kedua ada kepuasan pelanggan, yang ketiga ada loyalitas pelanggan. Manfaat layanan, yang pertama meningkatkan kepuasan pelanggan, memberikan keunggulan kompetitif, meningkatkan reputasi perusahaan, serta meningkatkan profitabilitas. Macam-macam jenis layanan, yang pertama layanan publik atau disediakan oleh pemerintah, layanan bisnis atau ditawarkan oleh perusahaan, layanan digital berbasis teknologi. Next. Boleh next, moderator. Nah, di sini ada perbedaan layanan dan produk menurut Kotler dan Keller tahun 2016. Yang dimana terdapat perbedaan dari aspek serta produk layanan. Yang pertama, kalau misalnya aspeknya wujud, produknya berwujud, layanannya tidak berwujud. Yang kedua, kalau aspeknya kepemilikan, produknya bisa dimiliki, layanannya tidak bisa dimiliki. Yang ketiga, produksi dan konsumsi. Kalau produknya terpisah, layanannya bersamaan. Yang keempat ada konsistensi, yang dimana produknya cenderung seragam, layanannya bervariasi. Yang terakhir ada penyimpanan, yang dimana produknya bisa disimpan, layanannya tidak bisa disimpan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada studi kasus pada Shopee mengenai pengaruh citra merek dan kualitas layanan terhadap keputusan konsumen melakukan pembelian produk pakaian. Dari survei dan analisis ditemukan bahwa selama pandemi COVID-19, Shopee mengalami peningkatan transaksi secara signifikan dengan produk pakaian menjadi salah satu kategori yang paling diminati. Citra merek dan kualitas layanan menjadi pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di platform e-commerce Shopee, khususnya untuk produk pakaian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi logistik untuk menganalisis hubungan antara variabel keputusan pembeli dan variabel citra merek dan kualitas layanan. Hasil penelitian pada kasus ini menunjukkan bahwa citra merek yang positif dari Shopee secara signifikan meningkatkan kemungkinan konsumen untuk melakukan pembelian. Semakin baik citra merek, semakin besar juga kemungkinan pembelian terjadi. Yang kedua ada kualitas layanan yang baik juga berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen, di mana layanan responsif dan kemudahan dalam bertransaksi membuat konsumen lebih cenderung untuk berbelanja di Shopee. Next. Nah, penelitian ini juga menyoroti bahwa pentingnya menjaga citra merek dan kualitas layanan dalam mengembangkan loyalitas konsumen di tengah persaingan yang meningkat dengan platform e-commerce lain, dan juga menyarankan Shopee untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga citra merek agar tetap kompetitif dalam pasar e-commerce yang semakin ketat. Selain itu, saran diberikan untuk memperbaiki tampilan antarmuka aplikasi dan memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian konsumen muda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, dari beberapa penjelasan sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pentingnya menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan mereka. Proses pemasaran terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama itu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Lalu yang kedua, merancang strategi pemasaran yang berfokus pada nilai. Yang ketiga, membangun program pemasaran yang terintegrasi. Yang keempat, itu dan akhirnya menangkap nilai dari pelanggan dalam bentuk penjualan dan loyalitas. Dalam era digital saat ini, perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan pemasaran dan memanfaatkan
teknologi untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Oke. Saran yang dapat bisa kita berikan dari kelompok kami itu yang pertama ada fokus pada pelanggan, yang dimana dimaksudkannya di sini adalah perusahaan harus terus-menerus memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang inovatif dan relevan. Lalu yang kedua, integrasi teknologi. Manfaatkan alat digital dan media sosial untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan dan meningkatkan pengalaman mereka. Lalu yang ketiga, pengukuran kinerja. Secara rutin, evaluasi dan ukur efektivitas strategi pemasaran untuk memastikan bahwa perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Lalu yang terakhir, tanggung jawab sosial. Pertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari praktik pemasaran dan berusaha untuk menerapkan strategi pemasaran yang berkelanjutan. Oke. Mungkin tidak banyak yang bisa kita sampaikan dari kelompok kami, kelompok 4, kelas E. Kurang lebihnya mohon maaf atas salah-salah kata datangnya dari saya. Kebenaran itu dari Tuhan dan kepada anggota kelompok saya yang lainnya karena mereka perempuan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke.